ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah memberikan taufik kembali kepada kita. Kita kembali dimudahkan oleh Allah dapat bertemu di dalam kesempatan yang mubarakah ini untuk kita kembali saling berwasiat di dalam urusan kehidupan kita yang paling besar, yaitu mencari kebahagiaan hidup, mencari kemenangan hidup dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mencari jalan agar Allah tidak memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sesat. Semua ini menambahkan kepada kita adanya pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih menyayangi kita, memberikan kecintaan kepada kita, sehingga sepantasnya kita mengambil sikap yang benar di dalam nikmat yang besar ini, yaitu berusaha berpegang teguh dengan jalan-jalan yang menjadikan Allah mencintai kita. Walaupun zahirnya jalan-jalan yang menjadikan Allah mencintai kita ini selalu dipenuhi dengan berbagai macam ujian, selalu dipenuhi dengan berbagai macam cobaan, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hatta orang yang mereka tidak mencari jalan ridha Allah pun mereka juga ditimpakan ujian, mereka juga ditimpakan cobaan. Sehingga orang yang beriman tatkala diuji oleh Allah, di satu sisi itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan manusia, di sisi yang lain justru itulah bukti bahwasanya dia adalah orang-orang yang beriman. Dengan demikian kita semakin menjadi orang yang bagaimana memperbaiki jalan ini dan semakin berpegang teguh dengannya, sebagaimana Allah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai dari agamanya Allah. Allah mengingatkan, id kuntum a'daan, ingatlah kalian dulu kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang hati-hati kalian tidak mendapatkan taufik, orang-orang yang hati-hati kita semuanya tidak dipertemukan oleh Allah karena iman. Allafa baina qulubikum, kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan hati kalian. Allah memberikan hati kalian hidayah yang tidak sama dengan keumuman hati orang lain. Allah memberikan hati kalian nikmat yang bersifat iman yang tidak sama dengan orang yang tidak diberi oleh Allah. Allah mengingatkan, fadhkuru nikmat Allah,
ingatlah kalian pada nikmat Allah yang dengan demikian memahamkan kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kita untuk al-i'tisam bidinihi, bagaimana kita berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masalah adimah, masalah besar yang senantiasa ada pada kehidupan kita di dalam jalan kita mencari kebaikan, keridhaan, kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan yang Allah senantiasa pergilirkan menimpa para hamba-hambanya, yang pada saatnya hal itu terjadi tidak ada siapapun yang hamba bisa menghindar, yaitu salah satu wasilah yang Allah banyak nasihatkan kepada kita adalah masalah urusan dengan generasi, urusan dengan anak-anak kaum muslimin, dengan anak-anak kita yang begitu banyak sekali. Ternyata setelah kita mendapatkan nasihat-nasihat ini, persoalan masalah generasi, persoalan masalah anak, hakikatnya adalah persoalan seluruh perjalanan agama ini dalam kehidupan seorang hamba. Terakhir kita telah memahami bagaimana istis'aru mas'uliyatul ab, jalan pendidikan, jalan untuk memperbaiki generasi kita adalah adanya bapak-bapak yang tahu merasakan tanggung jawabnya dia sebagai bapak. Yang pertama adalah bagaimana dia ikhtiyarul memilihkan ibunya bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, sebagaimana telah diterangkan oleh beliau, setelah ikhtiyarul adalah bagaimana dia memilih berniat yang baik di dalam dia bermuamalah dengan istrinya yang akan melahirkan generasi, di mana niat ini telah banyak dibimbingkan di dalam dalil-dalil, dan itulah niat orang yang mencari keturunan yang diridhai oleh Allah, mencari generasi yang akan menjadikan baiknya dia, baiknya anaknya, baiknya umat. Dan pada kajian kita yang terakhir kemarin kita sampai pada niat yang kedua, yaitu berniat dengan niat yang salihah untuk bagaimana keturunan kita, anak-anak kita lahir generasi yang bisa menjadikan kita dinding dari api neraka. Dan hal ini mengingatkan kembali tentang tanggung jawab mendidik anak-anak putri, anak-anak wanita, anak-anak perempuan, yang begitu besar nilai yang Allah bentangkan agar kita punya niat yang baik dengan anak-anak perempuan kita, karena mereka adalah salah satu wasilah kebahagiaan kita, wasilah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, yaitu Allah jadikan wasilah bagi kita ketika kita bisa mendidiknya sampai mempertemukan suami dengan orang-orang yang membawa kebaikan agamanya, menjadi dinding dari api neraka. Dan bukankah itu urusan hidup kita yang paling besar? Maka pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pada niat yang berikutnya, yang sudah diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub. Ada 5 niat yang menunjukkan niat di dalam berketurunan, dan itu mencerminkan ketika dia memilih seorang ibu yang istrinya, bagaimana dia niat berketurunan dari lahirnya dia, yaitu tunjibu auladan pada halaman 21, liyamutu sigaran fayasfa'u laka wa yudkhilukal jannata niyatun salihatun. Qala sallallahu alaihi wasallam, atadru marraqubu fikum? Qalu arraqubu fina man lam yukhallif akhadan min waladihi. Qala arraqubu al-maqtu'. Al-maqtu'u min ummati man lam yuqaddim ahadan min waladihi alladhi lam yamut auladuhu qabla minhu.
Beliau menjelaskan salah satu niat dari meraih keturunan yang mendapatkan jannah, yang menjadikan kita meraih kemenangan di dunia dan di akhirat, yaitu berketurunan anak-anak dengan niat kalau mereka ini diwafatkan oleh Allah masih kecil, dan hendaknya ketika kita diberi anak oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita pahami pada kajian kita kemarin, urusan anak adalah urusannya Allah. Apakah kita mau diberi utuh, atau kita mau diberi cuma 3 bulan di alam rahim kemudian diwafatkan, atau kita diberi banyak sekali, atau kita tidak diberi sama sekali, mandul, itu bukan urusan yang kita bisa menentukannya, tapi itu urusan Allah. Sehingga bagaimana seorang anak, seorang bapak, orang tua tidak memikirkan hanya sekedar pemahaman yang utuh bagaimana sekarang punya anak, anaknya lahir gagah, ganteng, sehat, kuat, nah itu baru dianggap dapat kebaikan dari Allah. Tapi kalau diberi oleh Allah anak dalam keadaan tidak sesuai dengan keadaannya, mungkin baru 3 bulan di alam, di rahimnya keguguran, atau lahir meninggal dunia, dianggap tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini satu kesalahan. Ini satu jalan orang yang dengan keturunannya tidak mendapatkan jannah. Ya. Harapan kita ada anak, tidak ada anak. Ada anak sampai besar, ada anak cuma masih kecil sudah meninggal. Bagaimana semuanya itu menjadi wasilah apa? Wasilah jannah. Kalau toh, nanti akan diterangkan oleh beliau, kalau toh Nabi memberikan salah satu niat yang baik, punya anak-anak yang banyak, bukan berarti punya anak-anak yang banyak dengan banyaknya tok selesai berarti cukup, bukan. Maka persoalannya kembali kepada anak itu adalah wasilah, apakah menjadi surga bagi kita atau menjadi neraka. Dan itu pemahamannya bukan cuma persoalan diberi, termasuk kalau kemudian kita berketurunan liyamutu sigar, meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, itu juga pemberian Allah. Allah memang memberi kita masih kecil meninggal dunia. Maka dari sini Nabi kita memberikan pengajaran supaya kita mendapatkan wasilah surga dengan anak yang dari kecil dia sudah apa? Meninggal dunia. Maka berniatlah dengan niat yang baik. Karena keturunan itu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, keadaannya tidak mesti sebagaimana harapan orang-orang yang mendapatkan keturunan. Kalau orang ditanya pengennya apa? Ya pengennya anaknya utuh, gagah, sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah ini, semua sempurna, tidak ada masalah, kan seperti itu. Tapi itu kan bukan urusan manusia. Itu kan urusannya Allah. Allah mau ngasih apapun, keadaan anak itu urusan Allah, kekuasaan Allah. Yaf'alu wa yakhtar, la yus'alu amma yaf'al. Allah berbuat, Allah memilih perbuatannya, Allah tidak bisa ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Fa'alun lima yurid. Maka persoalan bagi kita bukan kemudian kita berbicara, loh kok anak saya begini, saya harapkan menjadi ulama besar kok 3 bulan meninggal dunia. Itu bukan wilayah kita, itu urusan Allah. Maka dengan kita memahami pengajarannya Nabi, maka kita dari awal berketurunan ini punya niat yang baik. Di antaranya kemarin sudah kita pahami, kalau dikasih wanita, kita berniat dari awal apa? Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah menjadikan anak-anak wanita kita menjadi apa? Dinding dari api neraka. Sekarang kalau dikasih anak, mungkin diberi kita masih kecil meninggal dunia. Juga pemberian Allah. Jangan dianggap itu tidak pemberian Allah, pemberian Allah. Maka dari awal berniatlah dengan niat yang baik. Ya. Itu satu kelebihan yang Allah berikan. Bagaimana niat itu? Fayasfa'ulaka. Mudah-mudahan anak itu memberikan syafaat bagimu. Bukankah itu surga? Bukankah itu kebahagiaan? Ya. Fayasfa'ulaka. Kemudian dia memasukkan kepadamu pada surga dengan niat yang baik. Karena dengan adanya niat yang baik, ketika anaknya meninggal dunia, dia bisa bersikap yang baik. Tapi kalau niatnya dari awal tidak mengerti, tidak baik, begitu anaknya meninggal dunia masih kecil dan harapannya anak ini digadang-gadang jadi orang besar, apa? Kecewa kan?
akhirnya merasa protes, nyalain sana, nyalain sini, nyalain suaminya, nyalain tetangganya, marah-marah pada dirinya yang dolim, kemudian akhirnya tidak bisa mensikapi dengan baik dan tidak bisa berbuat sabar, dan akhirnya anak ini tidak bisa menjadi wasilah kebaikan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa sabar. Nah, ini sebagaimana hal ini dinasihatkan oleh beliau, niyatun sholihah. Maka di sana harus ada niat yang sholih dengan anak-anak kita sebelum lahir, yang mungkin akan diberikan oleh Allah seperti ini. Atadruna marrukubu fikum, Nabi pernah bersabda, tahukah kalian siapakah ar-rukub fikum? Maka mereka menjawab, ar-rukubu fina man lam yukhallif ahadan min waladi. Rukub yang ditanyakan oleh Nabi di kalangan kita adalah orang yang dia tidak pernah menyelisih seorang pun dari anaknya, itulah rukub. Qala, Nabi menjawab, ar-rukubu al-maqtu'. Yang dimaksud rukub di sini adalah al-maqtu' min ummati, orang yang terputus dari umatku. Maksudnya apa? Terputus itu belum sampai besar menjadi umat Nabi yang utuh sempurna, dia sudah apa? Terputus di jalan. Apa maksudnya? Meninggal dunia. Ya. Man lam yuqaddim ahadan min waladihi, yaitu orang yang dia tidak bisa mendahului pada seorang pun dari anak-anaknya. Maksudnya apa? Dia belum meninggal, anaknya sudah apa? Sudah meninggal. Alladzi lam yamut auladuhu qabla minhu, yaitu anak-anaknya dia yang masih kecil, yang dia tidak meninggal dunia pada dalam keadaan anak-anaknya sebelum dia. Jadi anak-anaknya lebih duluan meninggal dunia daripada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub itu, man mata lahu atfalan sigara ji'a bihim yaumal qiyamati fayaqulu Allahu lahum udkhulul jannata fayaqulu, barang siapa yang dia telah meninggal dunia dan dia punya anak-anak masih kecil, anak-anak yang masih kecil yang meninggal dunia, maka nanti pada hari kiamat Allah berfirman kepada mereka, anak-anak kecil yang meninggal dunia ini, masuklah kalian kepada surga. Anak-anak kecilnya orang beriman yang meninggal dunia sebelum dia balik adalah di surga. Bahkan dalam riwayat yang sahih, dia diasuh oleh Ibrahim dan istrinya Sarah di surganya Allah Azza wa Jalla. Semua anak-anaknya orang beriman yang meninggal masih kecil itu diasuh oleh Ibrahim dan Sarah di surganya Allah. Mereka ketika disuruh oleh Allah masuk surga, maka mereka mengatakan, wallahi la nadkhulu hatta na'tiya abawaina. Demi Allah, saya tidak akan mau masuk pada surga. Demi Allah, saya tidak akan mau masuk surga hatta ta'ti, sampai engkau ya Allah mendatangkan bi abawaina, dengan kedua orang tua kami. Ini adalah nikmat dengan adanya keturunan. Sekalipun keturunan itu tidak ditakdirkan oleh Allah besar bersama dengan kita, itu adalah pemberian Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada anak-anak itu, khudu bi aidi abawaikum, ambil kedua tangan bapakmu ibumu, wa tadkhulul jannata, dan masuk kalian ke surga. Masya Allah, ambil kedua tangan bapak ibumu dan bawa dia masuk ke surga. Allahu Akbar, nikmat yang besar. Ya. Tiflun saghirun mata qabla al-bulugh, yaitu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. La yadkhulul jannata yaqulu ya rabbi hati abi wa ummil awwal. Mereka tidak akan mau masuk surga sampai mereka mengatakan, wahai Allah, datangkan bapakku ibuku yang pertama yang melahirkan aku. Ya. Khalas ruhu hati abuka wa ummuka. Ya sudah, sekarang sudah Allah datangkan, bapakmu sudah datang, ibumu sudah datang. Laukanu finnar sayati bihim, sekalipun mereka itu ada di dalam neraka, maka dia akan datang anak itu dengan orang tuanya. Wa yadkhulu bihimul jannah, dan mereka masuk pada surga. Hatta saqat, sampai pun anak-anak yang keguguran. Anak-anak yang keguguran. Jadi bukan tifl yang sudah membentuk, sampai pun dia yang masih ada di dalam perut yang keguguran,
pun demikian. Maka biasanya orang yang tidak memahami bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah dan tidak memahami dengan niatnya yang baik bahwasanya anak-anak pun bisa ditakdirkan seperti ini, dia tidak mengerti bahwasanya ini adalah jalan mendapatkan jannahnya Allah. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, dia sendiri mendapatkan kesengsaraan dengan anak-anaknya. Ya. Kemarin ada ustadz yang cerita, ada seorang akhwat punya anak luar biasa, bukan akhwatnya yang luar biasa, Allah yang memberikan keadaan yang hebat. Bisa jadi ada diceritakan seorang akhwat lahir pertama satu anaknya, ya Ustaz. Lahir kedua anaknya dua kembar, lahir ketiga kembar tiga, lahir keempat kembar empat, lahir kelima kembar lima, lahir keenam kembar enam, lahir ketujuh kembar tujuh, anaknya 29. Kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Allah. Bisa jadi ada seorang ummahat, seorang ibu-ibu, seorang akhwat punya anak meninggal terus sampai akhirnya. Semua itu pemberian Allah. Imma yang dikasih terus hidup sampai bertumbuk-tumbuk, imma yang dikasih meninggal, dikasih meninggal, dikasih meninggal, itu bukan wilayah kita. Maka hendaklah kita pahami petunjuk Nabi supaya seorang bapak punya niat-niat yang baik mendidik istrinya, punya niat yang baik ketika berketurunan. Dan itu wasilah kita mendapatkan kebaikan dari Allah sampai pun gugur. Ya. Al-mar'atul hamilu idza saqata hamluha. Seorang wanita yang mengandung, maka jangan jadi wanita tidak suka mengandung. Wanita mengandung itu kemuliaan besar. Ya. Banyak sudah Al-Qur'an menjelaskan bagaimana wanita itu mengandung, kan? Ya. Allah menjelaskan bagaimana kemuliaan seorang wanita mengandung. Allah menyebut banyak dalam Al-Qur'an. Salah satu kemuliaan seorang wanita itu adalah karena dia melahirkan generasi. Apa keutamaan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa keutamaan Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keutamaan anak-anak. Ya. Keutamaan di mana auladur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha. Anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Khadijah. Jadi kalau dimudahkan oleh Allah kita ini menjadi peranak, itu bersyukur. Sering mengandung, entah ditakdirkan hidup, ditakdirkan tumbuh sampai besar, ditakdirkan masih kecil gur, tidak, itu nikmat semua dari Allah. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita di dalam keluarga diberi nikmat seperti ini, tahu mensikapi dengan benar. Wanita apabila dia mengandung, sebagaimana diterangkan oleh beliau di sini, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, saqata hamluha, ketika kandungannya gugur, inna saqat la yuraghimu rabbahu fi abawaihi idza adkhalahuma Allahun nar. Sesungguhnya seorang janin yang gugur, sungguh dia senantiasa memaksa Allah. Masya Allah, bahasanya sampai seperti memaksa. Dia seperti memaksa Allah tentang kedua orang tuanya. Ketika Allah memasukkan kedua orangnya pada neraka, maka dikatakan ayyuhuma saqat al-muraghimu rabbahu akhrij abawaika. Wahai janin yang gugur, yang memerintahkan, yang menyuruh, memaksakan Allah, akhrij abawaika, keluarkanlah kedua orang tuamu, fa'adkhilhumal jannata, masukkan kedua orangmu pada surga. Masukkan kedua orang tua kamu pada surga, sampai pun janin yang gugur. Maka dengan ilmu ini, keturunan kita diantaranya ada yang tidak bisa kita besarkan. Keturunan kita masih kecil, bahkan mungkin baru dijanin gugur. Dengan pemahaman ilmu ini, mendidik kepada kita agar kita punya niat yang baik, husnudzan kepada Allah, yang akhirnya menjadi kebaikan kita di dunia pun lapang, banyak dapat pengajaran, banyak dapat kebahagiaan, kenikmatan, di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan seperti ini. Ikhwan fillah, urusan surga sudah kita pahami semua. Urusan neraka itu bukan urusan sepele. Sampai Nabi mengingatkan, ittaqun nara walau bisikkit tamar. Takutlah kalian pada neraka walaupun hanya dengan apa? Dengan sepotong kurma. Begitu juga surga. Jangan kalian meremehkan sebuah kebaikan. Ya, karena sekecil kebaikan
bisa jadi Allah mengangkat, menjadikan itu jalan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh beliau, kulluhu maksubun lan takhsara. Ya, semua itu adalah mendapatkan nilai ganjaran di sisi Allah. Kamu sekali-kali tidak rugi. Apapun keadaan generasi kita yang secara zahir ditakdirkan oleh Allah, lan takhsara, kamu tidak akan sekali-kali rugi. Ana wa niyatan shalihah, apakah kamu telah berniat dengan niat yang baik? Innaka in ruzikta auladan famatu sigaran sobarta, jika kamu, ya, sesungguhnya kamu, jika kamu diberi rizki oleh Allah anak-anak, kemudian mereka diwafatkan oleh Allah masih kecil, kamu sabar, itu menunjukkan niat yang baik. In sabarta dakhalta bihimul jannah, kalau kamu sabar maka Allah memasukkan dengan mereka surga. Hada niyatun salihah, ini adalah niat yang salih. Anak-anak kita hakikatnya bukan milik kita. Maka lihat, ada seorang sahabiah, siapa yang punya anak kecil, suaminya pergi pulang, siapa namanya? Siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia rawat sendiri anaknya yang sudah jadi mayat, di kafani, dan tidak menunjukkan sikap kecewa, sikap ini, sikap husnudzon kepada Allah dan ridha kepada Allah. Suaminya datang tidak menunjukkan sebagai sikap orang yang sedang dirundung satu malapetaka yang besar dan seterusnya. Disikapi dengan baik sampai dia layani suaminya dengan baik. Begitu sudah selesai baru dikasih tahu, anakmu sudah meninggal dunia. Masya Allah, ini keluarga yang tahu memahami, mengenal Allah, tahu memahami tentang tuntunannya. Di mana keluarga seperti ini tidak bahagia? Di dunia saja sudah tentram hidupnya, tidak ada ribut, ya kan? Kita sekarang baru anaknya kukunya ketatap waktu sedikit, sudah ribut, berantem dalam keluarga. Bapak sama ibunya sudah berantem hanya masalah kuku kecepit pintu sedikit. Coba lihat orang-orang yang memahami betul bagaimana petunjuk agama Allah. Tentram, hatta walaupun tertimpa musibah seperti itu. Loh, kalau begitu berarti senang itu saat anaknya mati, ya, itu kan kamu pemahamannya. Ya. Nanti dipahami lagi, oh berarti ngalo pengen jangan-jangan katanya. Tahu yang jangan, berarti pengen bapak ibunya senang-senang sendiri, anaknya gendong mati kabeh. Itu salah, nggak memahami agama Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang dinasihatkan oleh beliau, niat yang ini, yaitu niat yang ketiga. Kemudian yang keempat, rabi'an kadzalika injabu durriyatin yarfa'una rayata la ilaha illallah. Li'annana bihajatin ila syababin rijalin yarfa'una tilka rayata, wa khususan fi wasatil makhatir allati tuhaddidul muslimina fi hadzal asri. Allahumma aslih lana auladana, Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin, waj'alhum dzurriyyatan salihatan wa anbithum nabatan hasanan. Fahadihi nawaya yanbaghi an tanwiyaha wa an tuaddiha. Yang keempat, beliau menasihatkan, dan ini niat yang harus lebih banyak bapak-bapak dari generasi Islam hari ini memperbaiki dirinya. Sebagaimana pada awal kajian kita kemarin, kita sudah mengambil sebuah ayat, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan adanya satu fitnah yang tidak hanya menimpa pada orang-orang baik di antara orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Termasuk apa? Kita yang baik bisa terkena. Kenapa? Seperti sebagaimana sekarang, di mana kaum muslimin dalam masa-masa terakhir ini, masa-masa kaum muslimin lebih banyak mendapatkan kehinaan-kehinaan. Kaum muslimin butuh pertolongannya Allah. Tapi pertolongan Allah Azza wa Jalla ini ada wasilah. Datangnya orang-orang yang pantas ditolong oleh Allah, yang kemarin kita sudah sebutkan, yaitu apa? Lahirnya orang-orang seperti siapa? Seperti para sahabat. Bagaimana di hari ini ada orang-orang yang berkepribadian seperti Ibnu Mas'ud, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, dan seterusnya.
Dan yang parah, hari ini umat Islam lemah. Kenapa mereka tidak memanjatkan doa kepada Allah? Ya Allah, didiklah anakku menjadi anak-anak seperti Ammar bin Yasir, seperti Bilal, seperti ini. Kenapa tidak begitu? Di mana hari ini butuh generasi-generasi yang dengan sebab dia Allah meninggikan agama ini, memuliakan umat Islam. Umat Islam tidak terus terhina. Umat Islam tidak terus dalam keadaan mengalami kehinaan-kehinaan dari musuh-musuhnya. Itu ada wasilah, sebagaimana dulu dari zaman ke zaman selalu ada apa? Ada wasilah. Pada zaman perang salib ada siapa? Ada siapa? Salahuddin al-Ayyubi. Dari zaman ke zaman selalu ada wasilah, Allah memuliakan. Dan akhir-akhir zaman kita ini umat Islam keadaannya terpuruk. Nah, sekarang orang idealismenya punya anak kemana? Orang sekarang mau mondok saja masih pakai tanda tanya dan tanda pentung. Ini mau mondok, tahu mau mondok nggak? Orang itu kenalnya kalau mau mondok, ya toh, itu mau belajar agama atau mau belajar mesin otomotif. Loh, mau mondok itu sebenarnya mau belajar agama atau mau belajar mesin itu loh, bengkel. Tapi kadangkala sekarang bapak-bapak ini mau mondokkan anaknya, nanya, di pondok ini nanti diajarkan komputer enggak? Lu ditanya. Diajarkan caranya dandani mobil gandeng 5 enggak? Tanya. Terus kalau bisa itu dia itu ya pinter ngaji mondok tapi nanti bisa jadi pegawai Microsoft itu loh. Aneh. Tidak punya idealis. Sudah, anak saya didik bagaimana menjadi orang yang agamanya bagus seperti Abu Bakar, seperti Umar. Sudah itu saja. Kenapa tidak punya begitu? Kenapa nggak punya keinginan begitu? Masih ada tanda tanya. Ijazahnya payura nanti. Aneh gitu loh. Dulu para sahabat mereka merasa puas dan bangga dididik dengan agama. Tidak ada embel-embel apa-apa kecuali takwa kepada Allah. Nah ini bapak-bapak yang harus bisa memperbaiki keadaannya. Makanya jadinya simpang siur. Kenapa? Dari awal aja keinginannya sudah nyeleneh. Anaknya di pondok ke, nek iso bagaimana Ustaz caranya dia juga agamanya bagus, umumnya juga bagus. Habis itu dilepaskan anaknya di sana, bapaknya tinggal seneng-seneng sendiri. Ya, gimana kira-kira cara mendidik seperti itu? Enggak akan bisa. Sudah bapaknya tidak tahu bagaimana dirinya, di sana diharapkan akhirnya pondok-pondoknya pusing. Pusingnya gimana? Dulunya cuma didik agama. Karena tuntutan bapak-bapaknya seperti itu, akhirnya juga kalau bisa ada agama, ada juga membuat sepur, membuat kapal terbang, membuat macam-macam, itu di pondok dijadikan satu. Lagi terus piye? Spesialisasinya apa? Nah, akhirnya ya morak-marik. Gawe motor mabur ya ora iso, ngaji ya ora iso. Kan begitu. Buat kapal terbang juga nggak bisa, ngaji juga nggak bisa, akhlaknya berdedek. Tahu akhlaknya berdedek? Kita ngelihat saja lebih baik nggak usah ngelihat. Ya kan repot kalau sudah seperti ini. Ini karena salah daripada niat kita dengan keturunan-keturunan kita. Apa yang dibutuhkan sekarang? Yang dibutuhkan sekarang bukan orang-orang hebat di dalam ilmu-ilmu, sudah banyak. Kemarin sudah kita sebutkan. Umat Islam apa yang ketinggalan dari urusan dunia dengan orang kafir? Ada yang ketinggalan nggak? Hah? Urusan dunia orang Islam yang ketinggalan dengan orang kafir apa coba hari ini? Nggak ada. Kaya, banyak orang Islam kaya. Pesawat tempur hebat, banyak negeri-negeri Islam punya pesawat tempur hebat. Komputer, banyak orang pintar orang Islam. Pendidikan besar, yayasan besar banyak punya semua. Profesor keranjangan, ya kan? Doktor pikulan banyak. Bukan cuma keranjangan, pikulan udah banyak. Tapi apa umat ini sekarang? Ini banyak orang tidak tahu kebutuhan umat itu sekarang apa. Kebutuhan umat adalah orang yang bisa membawa panji kalimat tauhid, bisa mengangkat bendera kalimat tauhid. Umat-umat ini hatinya sembuh kembali dengan tauhid. Ini yang dibutuhkan. Dan seharusnya kita, generasi kita, orang-orang tua, bapak-bapak, ketika
ketika mereka mau kumpul dengan istrinya, mudah-mudahan lahir generasi yang nanti bisa menjadi wasilah Allah mengangkat kalimat tauhid dengan sebab anak kita. Harusnya begitu. Ya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Demikian pula niat yang sholihah yang sangat adim. Dan ini dulu para salaf mereka seperti ini, melahirkan generasi yang mereka nanti akan menjadi orang-orang yang mengangkat panji-panji kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata beliau, sesungguhnya kita pada zaman sekarang ini sangat butuh kepada para pemuda, butuh kepada para tokoh, para rijal yang mereka bisa mengangkat panji tauhid, khususan fi wasatil mukhatir, khususnya di masa-masa berbahaya sekarang, yang dimana masa-masa sekarang ini banyak bahaya-bahaya yang mengancam kaum muslimin. Dan ini tidak bisa ditangkis dengan kapal selam, nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kaum muslimin adalah Allah. Dengan sebab apa? Pertolongannya. Dengan sebab apa Allah menolong? Dengan sebab Allah ridho, ada orang-orang yang pantas diridhoi di sana. Ada orang yang pantas diridhoi. Coba lihat pada waktu perang Badar. Berkali-kali kita sampaikan. Bagaimana perang Badar? Betul-betul perang atau cuma main-main? Kalau dinilai peperangannya, sungguhnya perang Badar itu benar-benar perang atau main-main? Duh, saya mau nanya ini, benar-benar itu paham nggak perang Badar? Benar-benar perang atau main-main? Main-main. Allah ingin membalik, menunjukkan di muka bumi, ini loh langit, gitu loh. Kamu kan sekarang sementara ini kan mengenalnya kan bumi toh. Allah pengen kenalkan langit, ini loh langit. Apa maksudnya? Siapa orang musyrik? Berapa jumlahnya? 900 lebih, ya kan? Allah datangkan malaikat berapa? Khamsatu alafin, 5.000. Lu 5.000 dengan berapa ini? Dengan 1.000 nggak ada. Dan 5.000-nya ini malaikat. Satu saja untuk ngabisin ini dalam 1 menit sudah habis. Loh, kok ditantang 5.000? Ini kan namanya kayak guyon tuh. Ya, loh, kalau kita Allah ingin tunjukkan, ini loh penduduk langit turun semua. Lihat ini penduduk langit. Para malaikat turun. Kenapa? Sampai bukan cuma itu, belum perang sudah ditunjukkannya. Kalau sekarang itu apa namanya? The end. Ya. Tahu maksudnya? Jadi belum perang, belum dipencet itu, medan perangnya belum dimulai, itu sudah ditutup dulu. Lah sudah diberitahu yang mati. Nah, perang belum terjadi kok yang mati sudah diberitahukan. Kan sama saja nggak perang kan namanya. Malam-malam sudah turun wahyu, Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah. Nih fulan mati di sana, nih fulan mati di sana. Semua sahabat dipanggil. Tadi ada wahyu, ini fulan mati di sini, mati di sini. Besok pagi sahabat tinggal nonton. Mana buktinya? Lihat, oh itu mati betul, oh itu mati di situ betul. Tinggal nonton. Ini Allah Maha Kuasa. Jangan kita bersandar pada diri kita. Sekarang ada enggak orang-orang yang pantas ditolong oleh Allah? Kekasih-kekasih Allah itu mana? Gitu loh. Sebagaimana dalam hadis qudsi, man ada waliyyi, siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah, faqad adani bil harbi, maka dia telah mengumumkan perang dengan Allah. Perang kok dengan Allah? Makanya sebenarnya yang dipersoalkan di sini, ada enggak hati-hatinya orang beriman yang dicintai oleh Allah? Ada enggak perjalanan hidupnya orang-orang beriman, generasi orang beriman yang dicintai oleh Allah? Ya. Kalau dari kecil sudah ada orang-orang yang pantas dicintai oleh Allah, Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam dari kecil sudah dicintai oleh Allah. Wa alqaitu mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku telah berikan kecintaan kepada engkau wahai Musa, kecintaan dariku, dan aku akan pelihara kamu di bawah pengawasan Allah. Makanya lihat perjalanannya Musa. Perjalanan yang tidak bisa dibaca dengan akal-akal manusia. Dibesarkan di rumah musuhnya, ya kan? Dalam kondisi lemah dikejar, malah yang ngejar dengan pasukan besarnya tenggelam semua. Itu karena pertolongan Allah. Lihat dulu para sahabat-sahabat ketika mereka mendapatkan kemenangan dalam perang. Karena apa? Karena ada orang-orang yang pantas diridhoi oleh Allah. Ya, orang-orang yang pantas diridhoi oleh Allah, bukan karena kebesarannya apa-apa. Dulu pernah kita ceritakan Abdullah ibnu Abu Rawaha.
Pasukan perang yang ditunjuk oleh Nabi, panglima perang ada berapa? Ada 3 kan? Pertama siapa? Ada yang ingat? Panglima perang yang 3? Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah yang Rasulullah cintai. Kalau meninggal Zaid maka diganti Ja'far. Kalau meninggal Ja'far maka diganti Abdullah ibnu Rawahah. Kalau meninggal silahkan kalian pilih panglima di antara kalian, dan nanti Allah akan memenangkan dengan pedang dari pedangnya Allah Azza wa Jalla. Siapa? Bagaimana ketika kaum muslimin diberitahu ini? Semua kaum muslimin dengan gembira menyambut untuk ke medan perang mencari ridha Allah. Ibnu Rawahah duduk termenung menangis. Semua sahabat heran, kenapa Abdullah? Bukankah orang-orang mereka pada siap menyiapkan diri menyambut rahmatnya Allah jihad di medan perang? Kenapa kamu menangis di sini sendirian? Apa jawabnya Abdullah bin Rawahah? Saya takut kalau saya tidak bisa kembali, dosaku tidak diampuni oleh Allah. Coba lihat, kalau kita ngelihat lulusan sekarang dari pondok yang cuma bisanya begitu, mungkin dianggap nggak potensial. Saya lihat Ibnu Rawahah, dia menangis seperti itu. Kemudian bangkit Abdullah bin Rawahah, kemudian berangkat perang. Sampai di dekat Romawi sana, kaum muslimin tidak jadi perang. Kenapa? Karena melihat musuh ngeri. Musuh didatangkan tidak seimbang sama sekali dengan kaum muslimin. Musyawarah. Setelah musyawarah mereka memutuskan apa? Kita kirim surat kepada Nabi. Keadaan seperti ini, kita minta bantuan kepada Nabi. Apa yang terjadi? Pada saat itu Abdullah bin Rawahah berdiri. Kalian takutkan itu adalah yang kalian cari. Apa yang kalian takutkan itu adalah kalian cari. Kita berperang sebagaimana dari awal Nabi mengangkat panglima perang sampai kita bertemu dengan Allah. Kaget semua orang. Ini kekuatan-kekuatan yang Allah jadikan ridho. Dan itu tidak mungkin lahir mendadak, tidak mungkin lahir dari generasi-generasi yang kacau pengajarannya, nggak mungkin. Ya, langsung mereka perang. Zaid bin Harithah meninggal dunia. Kemudian dipegang panji dengan Ja'far. Ja'far badannya dipenuhi dengan panah. Kemudian meninggal dunia, panjinya diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dia turun dari kuda perang dengan jalan kaki sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah takdirkan dipilihlah siapa? Khalid bin Walid. Kemudian akhirnya kaum muslim meraih kemenangan. Itu dari orang-orang seperti ini. Wasilahnya dari orang-orang yang diridhoi. Siapa Khalid bin Walid? Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, apa kata dia? Saya wakafkan hidup saya untuk Allah. Ada yang kita bisa begitu? Saya akan wakafkan hidup saya untuk Allah. Gimana? Akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Kita aja mau apa-apa maju mundur. Baru nuntut ilmu saja sudah maju mundur. Apalagi kalau membawa ilmu, hari-hari ditentang oleh musuh-musuh Islam. Terus bukan maju mundur lagi, terbalik-balik. Ya kan? Kepalanya di bawah, kakinya di atas, terbalik lagi. Tidak karu-karuan. Ini harapan yang dicari. Khususnya di zaman-zaman sebagaimana sekarang ini, umat Islam butuh orang-orang yang pantas diridhoi oleh Allah. Kalau hari ini kita belum pantas, anak-anak kita. Makanya dari awal kita menjadi orang-orang yang bagaimana keturunan kita mendapat seperti ini. Ikhwana fillah wa akhwatiddin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kemudian beliau berdoa, ya Allah, perbaikilah kami, anak-anak kami, perbaikilah anak-anak kami dan anak-anak kaum muslimin. Jadikanlah mereka generasi yang salihah, tumbuhkanlah mereka dengan tumbuh yang baik. Dan ini semua adalah niat-niat yang seharusnya kaum muslimin, kita semuanya, kalian semuanya berniat padanya dan mempersiapkan niat ini dengan benar. Kemudian khamisan yang kelima, baqiyat niyatun khamisatun. Tinggal niat yang kelima, salah satu niat yang terkait dengan pengajaran Nabi dengan anak-anak kita. Ala wahiyya an tudkhila surura ala qalbi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwal qail tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal alwaluda fa inni mukathiru bikumul umam yaumal qiyamah. Niat yang kelima,
yaitu kamu memasukkan, berniat dengan berketurunan, memilih anak-anak dari istri-istri, dari ibunya anak-anak, dengan berniat bagaimana mendatangkan kegembiraan atas hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berketurunan dan keturunan kita banyak dan baik-baik, dengan kita berniat membahagiakan hatinya Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, nikahlah kalian, berketurunanlah kalian, berbanyaklah kalian, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian pada umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Dan karena itu dalam hadis yang lain Nabi juga menerangkan kriteria kebaikan bagi seorang wanita yang dipilih oleh bapak-bapak yang akan melahirkan anak dari dia. Tazawwajul wadud al-walud. Fa inni mukathiru bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian pada para wanita yang wadud, yang memiliki kasih sayang, yang penyayang. Karena wanita yang seperti ini yang bisa mendidik anak-anak. Ya. Ini sayang sekali, kadang-kadang kita ini sudah banyak pengajaran dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mau ditanya siapa wanita yang ahlinya sebagai wanita, wanita yang tukang ngurus anak-anak. Wanita yang tukang ngurus anak-anak itu wanita ahli. Skillnya seorang wanita yang paling pantas adalah skill kepintaran dia mendidik anak. Itu skillnya wanita. Wah, saya ini wanita punya banyak keahlian apa? Masak, itu bukan skill. Ya memang itu bagian, tapi skill yang paling nomor satu adalah apa? Dia pintar mendidik anak, kasih sayang kepada anaknya. Tazawwajul wadud, itu skill yang paling tinggi. Senang dia dengan anak-anak, sampai pun bukan anak dia sendiri, sampai pun bukan dengan anak saya sendiri. Contohnya siapa? Wanita yang mendapat kemuliaan dan dia mendidik anak walaupun bukan anaknya sendiri. Siapa? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Asiyah. Aisyah mendidik siapa? Asiyah mendidik siapa? Musa alaihissalam. Asiyah mendidik Musa alaihissalam dari kecil. Dari sejak melihat Musa, hatinya langsung menginginkan anak ini. Maka dia mendapatkan kemuliaan, diterangkan ulama dengan sebab ini. Kenapa dia termasuk wanita yang disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dengan sebab ini, walaupun bukan anak dia sendiri. Contohnya lagi siapa? Syekh Sa'di rahimahullah. Siapa yang membesarkan? Siapa yang mendidik dia menjadi ulama yang besar? Yang memberikan dasar pada dia? Ibu sambungnya dia. Jadi bukan ibunya sendiri. Ya. Walaupun bukan anaknya sendiri. Maka ciri wanita yang dia mempunyai skill yang baik dan akan menjadi wasilah yang baik adalah mereka yang wadud. Kemudian al-walud, yang dia senang punya anak. Dan bukan cuma senang dengan banyak persyaratan, karena sekarang ada wanita senang punya anak tapi banyak persyaratan. Saya itu senang punya anak, tapi kalau anak saya 5 ya pembantu saya 10. Itu namanya bukan senang, ya. Itu cari enak-enak, ya kan? Kalau saya mau punya anak 20, bisa aja saya punya anak 20. Tinggal ngelahirke, nanti punya anak lagi ngelahirke, tapi yang penting tidak pernah ada masalah. Tidak ada masalah gimana? Itu namanya bukan perjuangan. Wong nilainya tinggi kok maunya pengangguran. Tidak bisa. Skillnya seorang wanita, keahliannya seorang wanita yang diridhai oleh Allah adalah punya anak dan pendidik. Al-wadud, al-walud. Dan ini satu kegembiraan yang dianjurkan oleh Nabi, dan keluarga yang bisa melahirkan begini akan punya nilai di hadapan Nabi sendiri. Nabi gembira dengan orang-orang yang seperti ini. Karena Nabi telah mengatakan fa inni mukatsirun, karena aku fa inni mubahin bikum, karena aku nanti akan senang, akan berbangga dengan kalian semuanya pada bangsa-bangsa yang lain nanti pada hari kiamat.
Maka ini adalah termasuk niat yang sholihah yang kelima, agar kita melahirkan generasi-generasi yang banyak, kemudian generasi-generasi yang dididik oleh tanggung jawab dari seorang ibu yang sebagaimana diterangkan oleh tadi, dan ini adalah asalnya tanggung jawab daripada bapak. Ya, kalau seorang bapak memang pengen punya anak seperti ini, mestinya dari awal memilih wanita yang diharapkan punya anak banyak, dan diharapkan dia punya apa? Punya sikap untuk mendidik anak-anak, mau kerasan di rumah, mau mendidik anak-anak, kan seperti itu. Nah, kalau dari awal sebagaimana diterangkan oleh beliau kemarin, yang ditanyakan adalah kakinya bagaimana, rambutnya bagaimana, ya bagaimana. Makanya kalau dulu para salaf yang ditanyakan bagaimana keturunannya dia, keluarganya, anak-anaknya bagaimana, kemudian bagaimana sikapnya dia, akhlaknya dia. Ya, makanya Nabi memuji orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Kenapa? Nabi mengatakan sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita yang tukang naik onta. Tukang naik onta itu berarti siapa? Orang Quraisy. Apa maksudnya? Orang Quraisy itu sangat penyayang sekali kepada anak-anaknya dan sangat peranak, senang punya anak dan senang mendidik anaknya. Yang lain-lain itu nanti ya ini. Jadi kadang-kadang sekarang terbalik, pengen bantu suaminya usaha bisnis, anaknya diterlantarkan. Anaknya yus golek pembantu era apa, ini salah besar. Ya. Loh, kalau alasannya membantu suamimu nggak usah kamu bantu. Ya makan seadanya, anak-anak diurus. Melahirkan, Allah pasti akan memberikan kebaikan. Dan disinilah nanti akan lahir generasi-generasi yang baik. Berjuang itu butuh orang-orang yang mau menderita. Nah, kalau dari kecil generasinya penuh dengan pencetan, ya gimana? Tahu penuh dengan pencetan. Mau bangun tidur pencet, mau makan pencet, mau ini pencet, semua serba nyaman. Nah, terus kalau di medan perang membela agama Allah, hidup dimusuhi banyak orang, nggak ada yang dipencet, terus gimana? Ya lari. Susah ternyata orang berjuang itu. Ya susah. Lalu di zaman modern pun kalau yang namanya mengangkat bendera Allah Azza wa Jalla, ya tetap susah. Ya, tetap susah. Walaupun disiapkan dengan apa-apa. Kalau orang tidak siap seperti ini, tidak akan bisa. Maka Bapak-bapak ikhwan fillah, kita masuk sekarang, beberapa penjelasan kita tinggal pada al-unsur salis. Setelah prinsip yang kedua, tanggung jawab seorang bapak yang paling dominan berkait dengan pendidikan anak-anaknya, yaitu berniat ketika mengharapkan keturunan dari calon ibunya anak-anaknya dengan niat yang baik tadi. Kemudian yang ketiga, istisarul mas'uliyati bi salahil ab. Rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh bapak terkait dengan masa depan anak-anaknya, generasinya adalah apa? Bi salahil ab. Apa artinya salah? Memperbaiki. Bapak itu sendiri juga punya kepentingan memperbaiki dirinya. Jadi bapak-bapak itu sendiri juga punya kepentingan yang besar memperbaiki agamanya. Seperti itu tadi. Jangan pengen anaknya jadi orang baik. Wah, kalau bisa anak saya jadi kayak Imam Syafi'i, ya kan? Pondok ke, Pak ini saya pondokkan anak saya. Kalau bisa ya juga dapat ilmu-ilmu yang lain, ilmu dunia yang hebat-hebat bagus. Habis itu dia pergi, dia tidak peduli dengan anaknya, serahin pondok, pokoknya yang penting pondok harus bertanggung jawab. Dia sendiri tidak pernah ngurus agamanya. Sibuk ngumpulin duit, beli mobil, beli rumah, beli ini, senang-senang kesana kemari, tidak pernah ngubungin anaknya, nasihati aja nggak pernah, memperbaiki dirinya nggak pernah. Begitu pulang anaknya, loh anak saya kok begini, wah ini pondok ini kurang ajar, anak saya dulu baik jadi tidak baik. Lah iya, bapaknya sendiri juga kurang ajar, sama aja. Dulu pernah, ketika anak-anak saya masih di pondok kecil-kecil, sering saya ketemu dengan wali-wali bapak-bapak yang mondokkan anaknya, mengeluh, Ustaz anak saya kok begini-begini, setelah saya pondokkan kok begini. Saya tanya, bapak-bapak dulu waktu mondokkan anaknya, maksudnya untuk apa? Anak saya itu pada nakal, makanya saya pondokkan, biar tidak di rumah, nakalnya itu ganggu kita. Oh bapak memang niatnya sudah salah. Dari
dari awal mondok kan lari supaya anaknya tidak ganggu di rumahnya. Nah, itu jadi masalah. Cuma mau ngelemparin aja ke sana. Satu masalah saya tanya, dulu pernah saya tanya, Bapak di rumah pernah nggak duduk baca Quran? Di hadapan anak-anak pernah nggak? Pernah sholat jamaah dengan anak-anak di rumah, sholat sunnah? Pernah nggak duduk membuat majelis walaupun 10 menit, 15 menit dengan anaknya ngomong tentang agama? Loh, saya kan bukan ustadz. Ya memang yang nyuruh jadi ustadz siapa? Ya, no? Kalau ustadz itu bawa kitab, tahu gini, ndak. Duduk itu loh di majelis nasihati anaknya. Pernah ndak? Belum pernah. Belum pernah. Ya, anak-anak dipondokkan seperti dibuang, dilempar. Anak-anak tidak melihat contoh bahwa saya ini dipondokkan karena bapak saya sudah tidak bisa mengajar saya belajar ke tempat lain. Coba lihat si Albani, siapa gurunya pertama? Bapaknya sendiri. Ya, si Albani gurunya pertama bapaknya. Ibnu Qayyim, siapa gurunya gurunya pertama? Bapaknya sendiri. Ya. Loh Ustaz, saya tidak pernah mondok. Ya sebisanya. Bisanya bismillah duduk. Nah, bapak dulu belajar cuma bismillah. Ya sudah, kamu tak ajar bismillah. Jadi kalau besok anaknya disuruh belajar ke tempat lain, anak ini paham. Saya ini melanjutkan belajar dari madrasah bapak ke madrasah lain, kan begitu. Nah, kita tidak pernah duduk bermajelis. Maka bapak itu punya tanggung jawab. Anaknya disuruh mondok, dia juga mondok. Ya? Anaknya disuruh belajar nuntut ilmu, dia juga harus nuntut ilmu. Anaknya disuruh akhlaknya baik, dia juga harus akhlaknya baik. Dia nggak pernah, dicontohi saja belum tentu, ya kan? Padahal dia lihat bapaknya di rumah baca kitab, belajar susah-susah, anaknya saja malah duduk mencet-mencet HP. Nah, apalagi yang bapaknya sendiri tidak berusaha. Ini bukan lagi bertepuk sebelah tangan, bertepuk dengan 2 tangan. Ya, tidak bisa ketemu. Ya. Maka dinasihatkan oleh beliau, fasolahul aba yanfa'ul abna. Ikhwana fiddin, baiknya bapak itu memberi manfaat pada baiknya anak. Bapak yang agamanya baik, benar, itu punya pengaruh kepada agamanya anak. Wal islahu far'us shalah, dan memperbaiki itu merupakan cabang kebaikan. Fala yastaqimu dillu wal udu a'waju. Sebuah bayangan tidak akan mungkin lurus sementara kayu yang berdiri atau dahan itu bengkok. Paham tidak maksudnya? Ada pohon berdiri, kalau kena sinar matahari di waktu pagi atau sore kan ada bayangannya toh? Lah kalau kayunya bengkok begini, masa bayangannya lurus? Kalau orang Jawa bilang apa, Mbak Nardi? Kacang moso ninggalo lanjaran, kan begitu. Kalau orang Sulawesi tidak tahu. Apa? Keadaan orang tua itu nanti mencerminkan pada anak. Ya. Anaknya pengen dididik jadi Imam Syafi'i, bapaknya nggak pernah belajar. Ya gimana? Walaupun seberapa yang dihasilkan, belajar supaya anaknya nanti punya asar. Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Karena tidak akan ada bayangan itu jadi lurus sementara sumbernya bayangan itu bengkok. Itu nggak ada. La wala, tidak, sekali-kali tidak pernah ada. Likulli qaidatin sawat. Meskipun kaidah itu kadang-kadang ada pengecualian. Paham maksudnya? Tadi apa? Kayu itu kalau dia bengkok, bayangannya bengkok apa lurus? Bengkok, ya kan? Ini keumumannya kan begitu. Tapi kadangkala kaidah itu bisa keluar dari keadaan aslinya. Bisa jadi sumbernya bengkok tapi bayangannya jadi apa? Jadi lurus. Itu kekuasaan Allah. Tapi cara kita di dalam hidup itu bukan mengikuti seperti ini. Ya kan? Bukan, buktinya Nabi Ibrahim bapaknya penyembah berhala juga jadi nabi ya. Wes aku tak penyembah berhala, ya silahkan. Itu bukan kaidah, ya, bukan kaidah. Ya, aku tak jadi penyembah berhala. Nanti kalau memang anakku jadi kayak Nabi Ibrahim, kan jadi Ibrahim sendiri, ya ndak bisa. Gimana?
Lah buktinya Nabi Ibrahim tidak mendidik anaknya seperti dia dididik bapaknya. Kan tidak kan? Nabi Ibrahim mendidik anaknya beda dengan bapaknya mendidik siapa? Nabi Ibrahim. Tidak kemudian, oh bapakku nyembah berhala aja aku jadi nabi. Wes anakku tak ajarkan nyembah berhala. Ya ndak. Apalagi urusan nyembah berhala. Anaknya malah dipotong kok. Disuruh oleh Allah dipotong, mau dipotong. Beda sekali. Itu menunjukkan apa? Kita bukan disuruh memegangi sesuatu yang tidak biasa. Itu loh. Kita disuruh memegangi qada qadar Allah yang berjalan dengan apa? Dengan biasa. Biasanya orang baik itu ya lahir dari pengajaran yang baik. Anak-anak yang baik itu adalah lahir dari orang-orang tua yang apa? Yang baik. Jangan pakai kaidah yang di luar biasa. Itu kaidahnya orang lamun. Ya. Maka diterangkan di sini, memang betul setiap kaidah itu ada pengecualian. Nahnu naqulu anna katsiran minal multazimina aba'uhum walil asafi laisu 'alal iltizam walakin laisa hada wal asl wa innamal aslu ay yakhrujal waladu shalihan li abihi. Benar, kita katakan banyak sekali orang-orang yang memegang teguh agama Allah dalam keadaan bapak-bapak mereka sangat disayangkan, bukan orang-orang yang memegang teguh apa? Agama Allah. Memang ada dan banyak juga terjadi. Ya. Akan tetapi ini bukan kaidah, ini bukan asal. Ya. Ini bukan sesuatu yang dijadikan patokan yang Allah menyuruh kita untuk seperti ini, tidak. Itu kekuasaan Allah. Ya. Dan Allah Maha tahu tentang keadaan yang ada pada hambanya. Akan tetapi asal itu bahwasanya seorang anak akan keluar menjadi sholih karena siapa? Karena abinya. Anak akan keluar jadi sholih karena bapaknya, karena ibunya. Sebagaimana dalam sebuah syair, wayan sa'unasiul futyani minna ala ma kana awwadahu abuhu falaisa yadinul fata bikhija wa innama yu'awwiduhu tadyinu aqrabuhu. Syair ini mengatakan generasi pemuda di kalangan kita senantiasa tumbuh berkembang alama kana awwadahu abuhu, atas keadaan yang bapaknya membiasakan dia. Kan begitu kan? Generasi ini akan tumbuh atas keadaan yang bapaknya apa? Membiasakan dia. Coba antum tahu nggak kenapa agama ini dikatakan agama? Bahasa Arabnya agama apa? Ad-din. Kenapa agama ini disebut oleh Allah din? Din itu dari sesuatu yang apa? Ada, yang biasa. Dinamakan agama karena biasa dikerjakan. Ya. Meskipun agama itu bukan adat, tapi amalan yang biasa dikerjakan terus menerus, itulah yang disebut dengan apa? Agama. Makanya nenek moyang orang-orang yang tidak benar itu, dia mengatakan tentang keadaannya apa? Agama. Nenek moyang kami sudah di atas agama. Maksudnya di atas apa? Kebiasaan-kebiasaan yang kami apa? Kami pegangi. Maka hakikat agama itu adalah dari sini. Ala makana awwadahu abuhu. Bukanlah seorang pemuda itu tumbuh beragama bihija dengan akalnya. Maka di sini letak tarbiyah. Paham enggak maksudnya? Bukanlah pemuda itu tumbuh agamanya dengan akalnya. Paham enggak? Dia tidak dididik, tidak dibiasakan hari-harinya, tidak dikontrol hari-harinya, cuma akalnya dipenuhi aja dengan ajaran. Ini baik, ini buruk, ini haram, ini halal, tapi tidak dididik, tidak dibiasakan. Pelan-pelan, ini yang baik nak kerjakan, sudah berhasil ditambah lagi, ini kerjakan. Oh itu tidak baik nak, jangan dikerjakan. Tidak dibiasakan. Akal seseorang itu tidak bisa menjadikan seseorang beragama. Tapi agama yang bisa menjadikan orang beragama adalah dari apa? Dari tarbiyah, dari pendidikan, dari pengajaran. Makanya lihat para salaf, kepentingan mereka apa? Ngurusin adab mereka dengan ilmu mereka, atau ngurusin ilmu saja mereka? Ngurusin adab. Kenapa? Karena dari adab ini yang dididikkan terus, itulah nanti jadi agama. Makanya di dalam para sahabat mengatakan, sahabat itu belajar, kunna nata'allamul iman summa nata'allamul Qur'an. Kami itu belajar iman dulu. Iman itu untuk membentuk perilaku. Inilah orang beriman. Setelah itu baru belajar Al-Quran. Kenapa?
begitu dia dapat Al-Quran, bertambah hari pemahamannya, bertambah cocok dengan amalannya, bertambah kuat. Tapi banyak orang sekarang pikirannya dipenuhi dengan ilmu, ini halal, ini haram, ini, tapi dia tidak disiapkan, dididik, maka nggak siap. Makanya banyak terjadi kan, ya mohon maaf ini sebagai pelajaran. Ada anak mondok di sebuah pondok tahfidz, pintar dia hafidz Quran, bahkan hafidz hadis. Hobinya apa? Main game. Loh, hobinya main game, padahal dia hafidul Quran, ya. Hobinya bukan menjadi orang yang menghabiskan waktu untuk main game. Itu hobi, kan aneh. Apakah dulu para salaf seperti ini? Akalnya pintar, tapi perilakunya tidak pintar. Karena agama itu bukan cuma di sini. Makanya diterangkan dalam syair ini, agamanya seorang pemuda, amal-amalnya seorang pemuda, tidaklah dia tumbuh dengan sebab kecerdasan akalnya. Enggak. Cerdasnya kayak apapun, kalau tidak dididik, dibiasakan dengan adab, dengan akhlak, dengan contoh dan sebagainya, mudah nggak dia berubah? Mudah nggak? Nggak mudah. Banyak kok di antara kita yang cerdas. Anak-anak kita dipondokkan nilainya 10 semua. Tapi dia mau ngerjakan saja susahnya bukan main. Dia mau mengamalkan saja susahnya bukan main. Kenapa? Karena memang amalan itu butuh dibiasakan. Lihat para salaf, kami menyiksa diri dengan sholat berapa tahun? Kami menyiksa diri dengan sholat 10 tahun. Kemudian kami merasakan nikmat dengan sholat baru 10 tahun kemudian. Kenapa? Menunjukkan awalnya ketika dia membiasakan dengan amalan agama, tekanan atau kesenangan? Tekanan. Ketika dia biasakan pelan-pelan, lama-lama dia tahu, oh ini ternyata kebaikannya, baru mikir. Ya. Banyak orang-orang tua dulu kita mendidik anak-anak mereka dengan apa? Dengan adab dulu kan. Nah, begini, jangan begini, ora ilo, ndak boleh, kan begitu kan? Kita kadang-kadang tidak mengerti, loh ini kok nggak boleh, ini nggak boleh, tapi kita ikuti. Kan gitu. Kita ikuti, ya sudahlah, kita ikut dulu. Suatu ketika, oh iya, pantas makanya dulu ibu saya nggak boleh ngerjakan ini. Ternyata lama-lama setelah dia ketemu pemahamannya, cocok. Oh iya, dulu kenapa bapak ngelarang seperti ini? Ternyata adalah seperti ini, baru. Agama itu tumbuh dari sana. Cerdas saja atau pikirannya, akalnya dipenuhi dengan pemahaman tidak berarti menumbuhkan agama. Dan itu caranya Yahudi, pintar. Jadi pendidikan sekarang dijauhkan dari adab. Tapi skill akal itu diperbesar. Dipinterkan luar biasa. Otaknya dihabiskan. Tapi adabnya dijauhkan. Dikasih hiburan. Itu pintarnya orang Yahudi. Ilmunya akal dicerdaskan, dikasih ilmu yang tinggi-tinggi, tapi kalau lelah, capek, dikasih apa? Hiburan. Kasih game, kasih biskop, kasih ini. Kalau udah lalai, capek, hiburan. Beda sekali. Kalau dulu para ulama kita, kalau mereka mengalami ujian iman yang berat, apa yang dilakukan? Cari hiburan, beribadah kepada Allah. Kan begitu. Kalau ulama kita mengalami ujian, mengalami masalah, mengalami sulit, apa yang dilakukan? Mendekat kepada Allah, mencari kenikmatan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu mereka. Maka ini nasihat yang sangat bagus sekali dinasihatkan oleh Ibu. Tanggung jawab bapak. Anak-anak itu tidak tumbuh dengan cuma sekedar akalnya cerdas, nilainya 10, tidak. Hanyalah mereka senantiasa menumbuhkan agamanya, orang-orang yang dekat dengan mereka. Makanya kepada siapa dia dekat? Kalau dia dekat dengan orang-orang tidak karu-karuan, ya tidak karu-karuan. Ya, maka jangan menjadi bapak cuma sekedar milih, setelah itu punya anak, dia tidak punya rasa tanggung jawab, anak saya bagaimana dibiasakan, kemudian dia bisa menjadi contoh. Ya. Fahakada yatinul fata bima awwadahu abuhu. Demikianlah generasi itu tumbuh dengan apa yang bapaknya telah hidup membiasa dengan dia. Rubama bima rabbahu alaihi abuhu, dengan perkara yang bapaknya telah mentarbiah dia dengan kehidupan hari-harinya. Falidzalika labudda min an tasluha liyuslihallahu laka waladaka. Karena itu bagi bapak-bapak yang ingin punya anak baik, dan kita sudah tahu sekarang pada zaman sekarang ini memperbaiki anak mudah apa susah? Susah. Kenapa? Kondisi sistem yang ada sama sekali tidak mendukung keinginan kita. Kan begitu. Kita ingin anak-anak kita ingin jadi
Abu Bakar yang dekat kepada Allah, sistemnya membawa anak kita menjadi penyembah setan. Kan begitu kan? Dan kemarin sudah diterangkan oleh Syekh Muhammad Ihsan Yaqub apa yang bisa menjadikan selamatnya anak kita. Apa coba? Pertolongan Allah kan? Wasilah yang besar pertolongan Allah. Setelah kita memilih ibu, kemudian kita punya niat yang baik dengan keturunan kita, maka diri kita. Jadi makanya kalau bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, para pemuda belajar, itu bukan cuma mikir aku bisa atau aku tidak bisa, aku pinter, aku tidak pinter. Makanya kadang-kadang orang belajar yang ditanyakan, Ustaz saya mau belajar di sini 2 tahun, sudah cukup belum? Ini berarti dia belajar untuk kepentingan apa? Kepentingan dirinya sendiri, tidak mikir jauh lebih luas. Coba kalau dia hari-hari datang pergi thalabul ilmi, rambutnya sampai putih terus belajar, orang mudeng-mudeng orang apa-apa. Anaknya ngelihat, loh bapak ini kok seperti ini. Kira-kira anak itu akan tumbuh nggak melihat kebiasaan orang tua yang nuntut ilmu? Tumbuh. Bapaknya nggak paham nggak apa-apa, dia tetap dapat pahala kok. Akhirnya anaknya apa? Saya akan melanjutkan kebiasaan bapak saya untuk apa? Thalabul ilmi. Mungkin tidak anaknya, cucunya. Mbah itu kok sudah tua masih belajar, masih nuntut ilmu, mau sabar, akan tumbuh. Loh, coba antum lihat sekarang keluarga para ulama. Antum lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana keluarganya? Bibinya, pamannya, mbahnya, bapaknya, semua orang-orang alim, semua para ulama, orang-orang yang menekuni ilmunya Allah. Makanya pantas. Kalau kita aja mau mencari kebaikan aja tawar menawar. Nah kalau begitu anaknya bukan lagi tawar menawar, asin mengasin, ya kan? Dong, bapaknya aja tawar menawar. Gimana Ustaz? Kalau gini gimana? Kalau gini rasanya kayaknya berat. Ini berarti nggak tahu kepentingannya. Memberi contoh pada anaknya. Gimana kita mengharap anak kita mau baik, menjadi orang yang tekun nuntut ilmu, kita sendiri aja nggak tekun. Gimana kita menuntut anak kita jadi ahli ibadah, sementara kita sendiri bukan orang ahli ibadah. Kita menginginkan anak kita menjadi Sholahuddin Al-Ayyubi, sementara kita menjadi kuliner. Ya aneh, tidak bisa loh, aneh loh. Ya tak mungkin ini keadaan yang aneh seperti ini. Allah Maha tahu. Yang akan mentakdirkan anak kita jadi baik itu siapa? Allah. Allah lihat bapaknya apa, bapaknya kayak apa, bapaknya bagaimana. Kan begitu. Loh, saya bukan keturunan ulama, itu bukan jadi dalil. Sekarang ini loh, apa yang dilakukan bapaknya? Belajar juga enggak? Oh belajar. Rapopo bapak isone cuma Al-Fatihah, besok anaknya lebih dari itu. Sampai tua cuma bisa belajar Al-Fatihah, besok lebih dari itu. Bapaknya sekarang bisa memahami kitab ulama, insya Allah besok anaknya jadi ulama. Itu loh. Itu harapan kita itu begitu. Karena melihat perjalanan orang tua. Imam Bukhari, bagaimana bapaknya? Orang yang dulu meriwayatkan hadis. Bagaimana ibunya? Orang yang siang malam mendoakan anaknya supaya matanya sembuh. Kalau sembuh mau disuruh menuntut ilmu. Masih kecil. Begitu Imam Bukhari masih kecil dalam keadaan buta, ibunya siang malam kepentingannya adalah berdoa kepada Allah. Sampai suatu malam tertidur bermimpi ketemu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, pandangan anakmu telah dikembalikan oleh Allah. Kaget dia. Dia bangun dicari anaknya. Begitu dilihat Muhammad dipegang, melihat. Begitu sudah melihat anaknya diambil, besoknya dibawa ke Mekah, ditinggal di Mekah. Lu itu memang nampak bagaimana mereka adalah orang-orang yang pantas diberi kebaikan oleh Allah. Nah, ini yang dinasihatkan oleh beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikianlah Allah, falidzalika labudda min an tasluha, maka wajib untuk kamu juga harus menjadi orang yang baik agamanya, supaya Allah memperbaiki kamu dan memperbaiki anakmu. Kalau kita sekarang mendidik anak kita sendiri secara langsung tidak bisa, sudah berusaha yang baik, ditempuh yang baik, dan kita sendiri menjadi contoh yang baik. Nanti insya Allah Allah akan memperbaiki. Ini salah satu cara yang dulu para ulama kita telah mendapatkan kebaikan-kebaikan ini banyak. Tapi kadang-kadang kita sendiri sudah aneh. Begitu anaknya kadang punya masalah, kemudian dia juga ikut bermasalah. Ya toh? Kadang anaknya, wah Ustaz saya ini kayaknya belajar saya
saya tak dululah cuti untuk belajar. Nah, kenapa cuti? Anak saya lagi masalah. Anaknya lagi masalah, dia malah cuti. Ya kan? Kalau orang yang tahu sudah anaknya dinasihati, dia tambah tekun dan berdoa. Ketika dia berjalan kaki di dalam menuntut ilmu, bukankah dia di jalan Allah? Kalau dia di jalan Allah Azza wa Jalla berdoa, bagaimana doanya? Harusnya orang berpikir luas. Saya tetap menuntut ilmu, ya Allah, perbaikilah anak saya. Saya tidak mampu memperbaiki anak saya. Nanti Allah akan perbaiki. Kita tidak tahu rahasianya Allah membolak-balikkan hati manusia. Tapi kadang-kala kita terbalik. Begitu anaknya mengalami masalah, orang tuanya ikut bermasalah. Ibunya juga, sudahlah, saya nggak usah terlalu khusyuk dulu dalam agama, nantilah kalau anak saya sudah baik lagi. Bapaknya juga gitu, udah Ustadz, saya sementara libur dulu lah, saya nggak ini. Kenapa? Saya tak konsentrasi ngurusin anak saya. Lah Pak, dia yang bisa memperbaiki anaknya. Siapa yang bisa memperbaiki seorang anak? Allah yang memberi anak kita. Ya. Makanya seyogyanya orang-orang yang tahu, bapak-bapak yang tahu, dia tahu bagaimana melangkah. Bukan merasa menyelesaikan sendiri, kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya mau berbuat baik kepadamu, anak saya engkau jaga. Begitu mestinya. Kita tidak mampu melakukan sendiri, tidak mampu. Ya, itu bukan wilayah kita. Menjadikan orang soleh itu bukan wilayah manusia. Ya kan? Ulama saja nggak bisa menjadikan orang jadi apa? Nabi aja tidak bisa menjadikan pamannya jadi apa? Jadi soleh, tidak bisa. Makanya justru kalau kita banyak fitnah-fitnah seperti itu, justru kita tambah kuat di dalam agama Allah agar Allah ridha pada kita. Kalau Allah ridha pada kita, Allah perbaiki keluarga kita. Allah perbaiki anak-anak kita yang kita tidak mampu, yang kita tidak punya jalan. Allah yang maha tahu jalannya. Ini yang ditempuh dulu para salaf. Ya. Sebagaimana Allah mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka orang-orang yang kalau meninggalkan di belakang mereka para generasi yang lemah, mereka itu takut. Hendaklah mereka takut kalau mereka punya generasi-generasi yang lemah. Khafu alaihim, takutlah kalian atas generasi-generasi yang lemah. Setelah Allah mengingatkan kita harus takut dengan generasi yang lemah, di ayat ini ada apa? Ada apa tadi? Di ayat ini ada apa? Ada perintah. Apa perintahnya? Waliyattaqullaha, kemudian apa? Waliyaqulu qawlan sadida. Di ayat pertama Allah menerangkan kamu itu takut dengan generasi yang apa? Lemah. Dan kenyataannya kita banyak diuji oleh Allah dengan generasi yang seperti ini. Terus nasihat Allah apa? Penyelesaiannya Allah apa di sini kepada kita? Apa coba? Takwalah kamu kepada Allah, kemudian apa? Berbicaralah yang benar. Ini penyelesaian. Kita tidak mungkin bisa memperbaiki generasi kita, Allah yang bisa memperbaiki. Lah apa caranya? Takwalah kamu kepada Allah, berbicaralah yang benar. Ayat ini dinasihatkan oleh beliau, falyattaqillahal ab, wahai para bapak, takwalah kamu kepada Allah. Ittaqillah ayyuhar rajul, takwalah kamu kepada Allah wahai seseorang. Yurabbillahu laka auladaka, maka Allah akan mendidik kamu, membimbing kamu, dan juga akan mendidik dan membimbing siapa? Anak-anakmu. Ayat ini dinasihatkan oleh beliau, in khifta alaihim qul qawlan sadida. Kalau kamu takut dengan generasi-generasimu yang lemah, yang kamu tidak punya kemampuan tentangnya, maka penyelesaiannya qul qawlan sadida. Takwa kepada Allah, kemudian apa tadi? Berbicaralah yang benar. Apa maknanya? Ittaqillah wa qul qawlan sadida. Kata beliau Syekh Muhammad Husain Yaqub, ba'dul mufassirin yaqul, sebagian ahli tafsir mereka mengatakan tentang makna apa? Falyattaqullaha, kemudian apa? Wal yaqulu qawlan sadida. Sebagian para ulama ahli tafsir menerangkan makna ini apa? Fid da'wati ilallah, tekunilah kamu ngurusi membela agama Allah, dakwah. Ini salah satu wasilah. Belalah agama Allah, berjuanglah di jalan Allah, tegakkanlah kebenaran, nuntut ilmu, dakwah, sampaikan kepada orang lain yang benar. Walaupun kita punya masalah dengan anak kita, mudah-mudahan Allah memperbaiki anak kita.
Ini yang dinasihatkan dalam ayat ini. Bukan malah kemudian kita ikut-ikut lemah, ikut-ikut jatuh. Bagaimana anak-anak kita tidak ikut jatuh? Kita tidak tahu, mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian Allah memperbaiki anak kita dengan kita, karena kita sudah tidak tahu jalannya. Dinasihati dengan tidak dinasihati sama saja, diingatkan tidak diingatkan sama saja. Sudah, kita sudah sampaikan, kita sudah ingatkan, kita manusia biasa, ini ujian Allah. Justru kita yang tahu jalan kebenaran, jangan berhenti. Makanya dulu lihat para ulama-ulama kita, Allah memperbaiki bukan langsung lewat dia. Ya seperti kita contohkan kemarin, siapa yang membesarkan Nabi Ismail? Siapa? Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim? Waktunya habis untuk apa? Waktunya Nabi Ibrahim habis untuk apa? Untuk agama Allah. Palestina, Mekah, jalan kaki. Coba lihat, Palestina, Mekah, itu jalan kaki Nabi Ibrahim. Batu-batu semua. Diperintahkan oleh Allah naruh anak istrinya di batu, ditaruh. Makanya Allah memperbaiki keadaan generasi Nabi Ibrahim. Nah kalau kita kadang-kadang malah bertumbuh dengan dirinya sendiri. Kalau teori modern kan begitu, Ustadz. Lah terus tahapan-tahapannya apa, fase-fasenya apa? Mumet ngurusi fase-fase karo tahapan-tahapan. Ya didik tauhid yang benar, orang tuanya membenarkan diri, insya Allah. Ya. Karena kita adalah lemah, kebaikan itu pintunya banyak, kejelekan juga pintunya banyak. Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinasihatkan oleh beliau, i'mal fid dakwah. Berbuatlah kamu, beramallah kamu di dalam dakwah. Yurabbillahu laka auladak. Allah akan mendidik kamu dan anak-anakmu. Yaghfaduhum, Allah menjaga mereka. Lidzalika intami ila hadhil qadiyatil khatira. Karena itu bergabunglah kalian kepada tugas yang besar ini, membela agama Allah pada zaman sekarang ini sedikit sekali. Bergabunglah kalian, jangan menjadi orang cuek. Sudah ada ustadz, sudah ada yayasan, sudah ada ini. Coba lihat dengan mata yang terbuka dua-duanya. Fitnah di zaman sekarang ini agama itu kayak apa? Jangan kita merasa sudah banyak yang ngaji salaf, sudah banyak ustadz. Lihat yang sesungguhnya terjadi itu apa? Allah membolak-balikkan keadaan manusia, kita tidak tahu. Jangan menjadi orang cuek. Kalau pengen, dan ini kepentingannya bukan untuk diri kita sendiri, termasuk anak-anak kita. Kalau kita punya perhatian kepada agama Allah, maka anak kita insya Allah akan diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini apa yang dinasihatkan oleh innallaha yu'inuka ala tarbiyati auladika. Maka sesungguhnya Allah insya Allah akan menolong kamu untuk mendidik anak-anak kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Ya, tafadhal yang mau ke belakang, mau wudu dan punya hajat yang perlu diurus, sebentar kita lanjutkan kembali.